Wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kita yang kali ini, kita baru masuk ke inti dari kuliah medan elektromagnetik, yaitu udah masuk ke yang sifat kelistrikannya ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita masih bahas matematisnya, perhitungan matematisnya mulai dari turunan turunan gradien, divergensi, Crow, integral, sama diferensial kalkulusnya. Jadi semua itu prinsip dasar atau hitungan dasar untuk yang kita pakai di kuliah inti kita ya, di kuliah medan elektromagnetik. Nah, untuk yang awal-awal kita bahas masalah kelistrikannya, yaitu elektrostatik. Dari namanya juga elektrostatik, berarti kita membahas seputar sifat kelistrikan yang statis ya, artinya dengan kata lain muatannya sendiri tidak bergerak gitu. Jadi dia muatannya diam. Oke. Kalau muatannya sudah bergerak maka itu kajiannya sudah berbeda lagi. Sudah masuk ke yang bagian dinamisnya ya. Nanti berkaitan lagi dengan arus dan nanti berkaitan lagi dengan medan magnetnya. Tapi kita fokus di sini untuk masalah sifat kelistrikannya ya. Dan untuk yang pertemuan ini kita akan fokus di dua hal, yaitu terkait dengan medan listrik dan juga potensial listrik. Oke. Nah, kita lanjut aja ya. Nah, ide dasar munculnya muatan itu didasari oleh pengamatan orang sebelumnya bahwa ada sifat tarik-menarik antara dua buah benda ya, yang kita tahu misalkan kayak sisir yang bisa menarik kertas atau kaca bisa menarik potongan kertas juga gitu. Nah, dari situ orang mulai berpikir bahwa ada sifat gaya tarik-menarik antara dua benda itu gitu. Nah, dari situ kemudian orang mulai mendefinisikan bahwa adanya perpindahan muatan ataupun perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain, di mana benda yang lain bisa kelebihan elektron, maka benda yang lain menjadi kekurangan elektron. Nah, untuk benda yang kelebihan elektron itu dimaksudkan sebagai muatan yang negatif atau bermuatan negatif, sedangkan benda yang kekurangan elektron itu disebutnya bermuatan positif. Nah, jadi sifat muatan sendiri itu bisa kita definisikan bahwa muatan adalah sifat intrinsik dari suatu partikel tepatnya sih. Kalau kita berbicara partikel elementer, katakan saja di situ banyak sifat-sifat intrinsik, diantaranya paling gampang, paling dasar adalah massa ya, karena semua partikel pasti mempunyai massa, kecuali memang ada partikel-partikel tertentu di mana massanya sama dengan 0. Dan biasanya partikel yang massanya sama dengan 0 itu berkaitan dengan partikel interaksi. Jadi bukan partikel penyusun materi, beda lagi. Tapi secara umum, sebuah partikel mempunyai sifat intrinsiknya, salah satunya muatan dan juga massa. Muatan sendiri enggak semuanya partikel punya muatan, ada juga muatannya netral gitu ya, ada banyak. Spin juga termasuk sifat intrinsik dari suatu partikel. Oke. Nah, terkait dengan muatan, ternyata orang juga sudah mulai menyelidiki, mengobservasi, di sini salah satunya Coulomb. Jadi dia mulai melakukan pengamatan bahwa ternyata dari sekumpulan muatan itu ada suatu gaya yang menyebabkan muatan yang satu dengan yang lain saling tarik-menarik atau saling tolak-menolak. Dan Coulomb menghitung besar gaya yang interaksi antara dua buah muatan itu. Jadi hukum Coulomb itu didasari atas eksperimen atau dengan kata lain observasi, bukan hasil teoritis ya. Nah, dari sini dari uji yang dilakukan oleh Coulomb, besar gaya yang bekerja pada muatan uji Q di sini ya, muatan uji yang Q besar ini yang disebabkan oleh muatan titik Q di sini pada suatu jarak tertentu dirumuskan oleh nilainya sama dengan F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya.
Dan R di sini adalah jarak pisah antara dua buah muatan tadi, yaitu antara muatan uji dengan muatan sumber. Oke. Dimana di sini ada epsilon 0 itu menunjukkan permitivitas vakum. Artinya dua buah muatan tadi berada pada daerah yang vakum ya, tidak di dalam suatu materi. Berbeda dengan kalau misalkan ada materi, maka sifatnya akan berkaitan dengan permitivitas bahan ya. Nanti di situ ada terkait dengan permitivitas relatif namanya. Oke. Nah, dari sini definisi R ini tadi adalah jarak atau jarak pisah antara muatan uji dengan muatan sumber ya. Yang didefinisikan nilainya itu sama dengan R dikurangi R aksen. Di mana R ini itu menunjukkan vektor posisi untuk lokasi muatan ujinya. Jadi kalau nggak ada aksennya itu menunjukkan vektor posisi untuk lokasi dari muatan uji. Sedangkan R aksen itu vektor posisi untuk lokasi dari muatan sumbernya. Jadi biasanya kalau untuk yang lambang aksen di sini kita akan selalu berkaitan dengan sumber. Tapi kalau yang tidak ada aksen itu berarti menunjukkan titik uji medan kita, entah itu mau menghitung medan listriknya, gaya listriknya, atau potensial listriknya gitu ya. Jadi R itu selalu berkaitan dengan titik medan yang kita cari gitu. Oke. Nah, kenapa disebutnya vektor posisi? Karena baik R sama R aksen itu dia titik pangkalnya adalah titik pusat koordinat ya. Oke. Makanya disebutnya sebagai vektor posisi. Oke, ya. Terpenting prinsipnya adalah ini ya, gaya Coulomb itu nilainya 1/4 pi epsilon 0 Q besar per R kuadrat, di mana Q yang di sini adalah muatan sumber, Q besar ini adalah muatan uji ya. Oke. Sekarang kalau sumber muatannya itu ada banyak, ada Q1, Q2 sampai Qi, kemudian jarak ke titik medan kita, titik P di sini ada R1, R2, R3 sampai Ri lah ya. Maka total gaya yang bekerja pada Q di sini itu kita tinggal menjumlahkan semua gayanya per masing-masing muatan sumber tadi. Jadi total gayanya adalah sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 seterusnya sampai Fi, di mana F sendiri itu nilainya adalah 1/4 pi epsilon 0 untuk F1 berarti dia Q1 dengan Q ujinya per R kuadrat, R1 kuadrat. F2 berarti nanti Q2 dengan Q dari muatan ujinya per R2 kuadrat dan seterusnya ya. Karena muatan uji di sini nilainya sama semua, kita bisa keluarkan bentuknya menjadi seperti ini, Q per 4 pi epsilon 0. Nah, sisanya di dalam ini adalah tinggal Q1 per R1 kuadrat ditambah Q2 per R2 kuadrat ditambah Q3 per R3 kuadrat dan seterusnya ya. Nah, dari bentuk yang terakhir ini kemudian bisa kita definisikan bahwa total gaya yang bekerja tadi F itu sama dengan Q-nya muatan ujinya dikalikan dengan E. Jadi ada definisi E di sini. Nah, di sini nilai E itu bentuknya adalah 1/4 pi epsilon 0 yang ini. Dan bagi yang penjumlahan tadi kita bisa rubah bentuknya menjadi sumasi ya. Sigma I sama dengan 1 sampai N jumlah muatannya dari Qi per Ri kuadrat ya. Nah, karena di sini berkaitan dengan Qi di sini kan maksudnya muatan sumbernya ya. Artinya muatan sumber inilah yang menghasilkan suatu kuantitas E di sini. Nah, kuantitas E inilah yang disebut sebagai medan listrik gitu. Dimana dari adanya medan listrik ini maka akan timbullah nilai gayanya, gaya yang bekerja pada muatan uji kita gitu. Jadi awalnya ya sumber gayanya itu adalah dari sumber muatan. Dari sumber muatan menghasilkan medan listrik, kemudian dari medan listrik memberikan gaya ke muatan ujinya ya. Gitu. Oke. Ini bentuk medan listrik untuk muatan sumber yang berupa muatan titik. Nah, lalu bagaimana dengan distribusi muatan yang kontinu? Kalau distribusi muatan kontinu prinsipnya kita bisa katakan bahwa dia kayak jumlah muatan titik, tapi di sini jumlahnya bisa dibilang sangat banyak atau mendekati tak hingga. Maka yang tadinya lambangnya sumasi, kita nggak bisa lagi pakai lambang sumasi, karena di sini bentuk muatannya itu kontinu, artinya berarti kan kalau dibikin klaster-klasternya,
bagian-bagian kecilnya itu kan akan sangat banyak. Maka sigma akan berubah menjadi lambang integral di sini. Dan integralnya terhadap di sini adalah dq. Dq adalah elemen muatan elemen muatan sumber yang kita ambil di situ ya. Kemudian nanti kita hitung terhadap total seluruh muatan sumbernya. Makanya ini integralnya terhadap dq. Oke. Ada 3 bentuk terkait dengan muatan sumber ini. Bagian kecil dari muatan sumber ini bisa didasarkan atas muatan garis, kerapatan muatan garis, bisa juga kerapatan muatan permukaan ataupun kerapatan muatan volume bentuknya ya. Jadi tergantung mau dia berupa garis, permukaan atau volume. Kalau berkaitan dengan kerapatan muatan persatuan panjang atau garis, maka dq nilainya sama dengan lambda dl, karena memang lambda sendiri adalah definisinya dq per dl ya. Jadi kerapatan muatan persatuan panjang. Bisa juga dq berkaitan dengan sigma dA, artinya sigma di sini adalah kerapatan muatan persatuan luas. Jadi sigma ini adalah sama dengan dq dibagi dA ya. Atau dq bisa kita rubah menjadi bentuknya rho d tau. Kalau dia berkaitan dengan kerapatan volume, kerapatan muatan volume. Jadi rho di sini adalah kerapatan muatan persatuan volume ya, dq per d tau gitu. Oke. Nah, maka bentuk medan listriknya untuk muatan kontinu ada 3 macam tadi ya. Untuk yang muatan garis 1/4 pi epsilon 0 lambda per r kuadrat. Kalau yang muatan permukaan tinggal sigma per r kuadrat. Kalau yang muatan volume tinggal diganti rho per r kuadrat ya. Oke, jadi kuncinya adalah di bagian dq-nya. Kalau untuk distribusi muatan kontinu ya. Oke, langsung ke contoh aja, nggak usah panjang-panjang biar lebih paham ya. Nah, di sini kita mencari besar medan listrik pada suatu jarak z terhadap titik tengah dari suatu garis ya dengan panjangnya itu 2L dengan membawa kerapatan muatan persatuan panjang yang seragam yaitu lambda nilainya. Oke, jadi kalau kita gambarkan kasusnya seperti ini. Ada sebatang muatan ya atau muatan garis panjangnya 2L, berarti kita bisa bikin titik pusat koordinatnya itu di tengah-tengah garisnya ya. Maka yang ini panjangnya minus L, yang kiri, yang kanan panjangnya plus L. Ini kan total panjangnya menjadi 2L kan, sama aja ya. Nah, titik medan kita itu dicari di jaraknya adalah sekitar Z di tengah-tengahnya. Makanya di sini kita ambil titik tengah dari garisnya ini sebagai titik pusat koordinatnya. Jadi Z-nya itu yang ini ya. Nah, titik medan kita yaitu yang di sini, yang pas di sumbu Z-nya nih, di titik P. Oke. Udah, maka kita bisa langsung definisikan dulu besaran-besaran yang kita perlukan. Pertama R di sini. R ini ingat vektor posisi terhadap titik medan kita, yaitu nilainya di sini adalah ZZ vektor ya. Kenapa dapatnya ZZ vektor? Karena diukurnya adalah dari titik pusat koordinat ke titik medan kita nih. Ini kan tinggal langsung lurus ke atas ya. Harus lurus ke sumbu Z, makanya di sini adalah ZZ vektor. Untuk yang R aksen berarti adalah jarak dari pusat koordinat ke titik muatan sumber yang kita ambil ya, elemen muatan sumbernya lah yang di sini nih. Bisa juga memang yang di sini sama aja, tapi kita ambil yang positifnya aja. Makanya di sini X topi. Nah, X ini kan nanti kan menyesuaikan, bisa dia plus L, nanti dapat yang ini kan. X di sini juga bisa nanti minus L kan. Nah, prinsipnya sama aja gitu. Jadi R aksen yang bentuknya X topi ini udah menyangkut untuk yang bagian plus dan juga yang minus ya. Gitu. Oke. Nah, terusnya karena R aksen ini sama dengan X topi, maka kalau diturunkan kan R aksen menjadi DL aksen gampangnya. Itu sama dengan DX. Oke. Atau prinsipnya untuk DL aksen kan dia menyatakan panjang elemen pada muatan sumber ya. Aksen ingat aksen ini untuk lambang muatan sumber. Makanya di sini DL aksen ini enggak lain adalah DX karena memang muatan sumbernya terhadap sumbu X ya. Jadi DL aksen sama dengan DX. Oke. Sedangkan R-nya tadi dari definisinya adalah
R dikurangi R aksen. R-nya yang ini Z topi dikurangi X topi ya. Yaitu yang mana? Yang ini nih. Nah, yang biru ini ya. Ini jarak pisah antara muatan sumber kita dengan titik medan kita. Kenapa bentuknya R minus R aksen? Lihat arahnya, dia kan dari muatan sumber ke titik uji ya. Karena arahnya ke sini, maka penjumlahannya dari sesuai dengan aturan geometrinya berarti arahnya ini ke sini dulu, yaitu minus R aksen ditambah dengan R. Makanya bentuknya R minus R aksen ya. Oke, masukkan besaran-besarannya, dapat ini R aksennya yang ini, nah bentuknya seperti ini ya. Oke. Dari situ kita perlu juga menghitung besaran jarak pisah antara tadi titik muatan uji dengan titik muatan sumber yang enggak lain adalah akar Z kuadrat tambah X kuadrat. Ya seperti kayak kita menghitung besaran vektor ini ya. Ini kalau besaran vektor kan berarti tinggal masing-masing komponen dikuadratin. Makanya akar Z kuadrat tambah X kuadrat. Bisa juga kalian bisa lihat dari gambarnya, jarak pisah mereka itu kan sama aja sisi miring, yang enggak lain untuk mencarinya kita tinggal jumlahkan sisi-sisi tegaknya ya, yaitu X kuadratnya yang ini, Z kuadratnya yang ini, kan sama aja prinsipnya. Oke, nah dari situ maka vektor satuan dari jarak pisah antara titik muatan sumber dengan muatan uji ya itu tinggal R vektor dibagi R vektornya yang ini dibagi dengan panjang R-nya yang ini. Nanti dapat seperti ini kan. Gitu ya. Nah, baru dari situ kita substitusikan ke rumusnya. Rumus medan listrik kita kan ada 3 macam. Karena ini berkaitan dengan muatan garis, maka kita pakai yang integralnya lambda per R kuadrat dl ya. Nah, di sini kita udah ada semua nih. Yang panjang R-nya ini udah ada ya yang ini. Terus kemudian yang R satuannya sudah ada yang ini dan dl aksennya juga sudah ada yaitu dx yang ini ya. Jadi kita tinggal substitusikan. Jadi integralnya ini berubah, lambdanya tetap karena dia konstan, nilainya langsung aja lambda dan R kuadrat berarti ini dikuadratin, maka tinggal Z kuadrat tambah X kuadrat. Yang R satuan itu nilainya yang ini ya. Nah, tinggal substitusi ke sini. dl aksennya itu yang ini, dx. Nah, gitu ya. Nah, kita tinggal hitung hasil integral di sini. Dan integralnya itu dari minus L sampai L. Karena X-nya bergerak dari minus L sampai L ya. Oke. Nah, maka kalau kita evaluasi hasilnya, ini bentuk yang tadi mau kita hitung, kita jabarkan. Jadi masing-masing untuk komponen ya, komponen Z-nya yang ini. Jadi ada Z. Z bisa keluar dari integral karena nilai Z-nya selalu konstan ketika X-nya berubah. Coba aja. Ketika X-nya berubah nih, dx-nya nih, mau dia ke kanan mau ke kiri kan nilai Z-nya selalu sama ya, konstan, nggak pernah berubah. Makanya Z bisa keluar dari integral. Jadi integralnya tinggal 1 per Z kuadrat tambah X kuadrat, pangkatnya 3/2. Karena ini pangkat 1 yang ini dikalikan dengan yang ini pangkat setengah. Kalau dikalikan pangkatnya ditambah ya, 1 tambah setengah jadi pangkatnya 3/2. Oke, yang Z tadi udah keluar ke sini ya. Ini lambdanya semuanya keluarin aja dari integral karena lambdanya konstan. Kemudian integral kedua yang X-nya di sini minus X topi. Nah, ini kan X nggak boleh keluar dari integral, maka dia di sini ya. Yang ini dikalikan tadi pangkatnya 3/2. Oke, ya. Nah, untuk menghitung nilai integral di sini, kalau bagian integral pertama, kalian bisa pakai metode integral substitusi, tapi substitusinya trigonometri. Kenapa? Karena di sini bentuknya hanya ada integral 1 per bentuk akar ya, akar Z kuadrat tambah X kuadrat. Kalau ditambah seperti ini, kita substitusikan X-nya itu sama dengan, kalau kalian masih ingat yang A kuadrat tambah X kuadrat, yaitu X-nya jadi A sekant theta ya. Maka ini X-nya diganti menjadi Z sekant theta. Kalian nanti integralkan bentuknya ya. Nanti dapatlah kira-kira. Kalau untuk yang ini, integral kedua, ini bisa pakai integral substitusi biasa. Kalian bisa misalkan langsung U-nya Z kuadrat tambah X kuadrat. Nanti du-nya kan jadi 2x dx. Nah, nanti kan x ini bisa coret gitu. Makanya integral yang kedua ini lebih sederhana ketimbang yang pertama. Karena yang pertama di sini
nggak ada X-nya ya. Kalau ini kan ada X-nya, jadi bisa kita pakai substitusi biasa. Kalau nggak ada X-nya, maka kita pakai integral substitusi trigonometri. Ya, nanti hasilnya kurang lebih begini. Oke, ini hasil integral yang pertama. Ya, yang ini hasil integral yang kedua. Nah, tinggal masukkan batasnya, nanti dapatnya seperti ini kalau disederhanakan ya. Oke, saya rasa nggak masalah untuk yang ini ya, substitusi doang. Nah, yang terpenting itu kalian harus bisa mengerti proses perhitungan integral di sini. Yang ini substitusi saya rasa sih gampang, bisa dapat seperti ini ya, yang UDU gitu ya. Kalau yang ini memang agak rumit sedikit karena dia berkaitannya substitusi trigonometri. Ya, tapi nanti kalian coba sendiri dulu aja. Oke, nanti kurang lebih dapatnya seperti ini. Nah, itu hasilnya. Jadi besar medan listriknya adalah ini. Dan arahnya ke arah sumbu Z. Karena kita lihat ini, kontribusi dari masing-masing sisi untuk yang segmen garisnya ini kan yang kiri, yang kanan dia medan listriknya ke arah sini. Yang ini dari sisi yang sebelah kiri medan listriknya arah sini. Nanti kan otomatis kalau diresultankan, dijumlahkan dia hanya ada komponen Z ya. Karena komponen X-nya itu nanti saling menghilangkan. Yang satu, yang ini komponen X-nya ke kanan, yang ini komponen X-nya ke kiri. Berarti kan saling meniadakan. Jadi hanya ada komponen Z. Ya, makanya di sini hanya komponen Z. Dan dua kali memang ya karena ada dua gaya di sini yang bekerja nih, ya, kanan sama kiri, ya. Gitu ya. Oke, tapi dari hasil ini kita bisa peroleh kesimpulan yang lain, yaitu kita bisa ambil titik-titik ekstrimnya. Katakan aja kalau misalkan Z-nya kita ambil jarak yang sangat lebih besar atau lebih jauh dibanding dengan L-nya ya. L itu adalah tadi panjang apa? Panjang segmen garisnya. Z itu jarak titik medan ketika ke tengah-tengah garisnya ya. Nah, kalau Z-nya gini kita bikin sangat besar gitu ketimbang ukuran dari segmen ininya nih, panjang garisnya nih, maka nanti besar medan listriknya berubah bentuknya. Jadi seperti ini. 1/4 pi epsilon 0 2 lambda L per Z kuadrat. Kenapa kayak gitu? Kita bisa sederhanakan bentuk yang bagian akar di sini nih. Karena Z jauh lebih besar dibanding L, maka bisa kita katakan bahwa si L ini bisa kita tiadakan. Nah, artinya berarti bukan ditiadakan sih. Kan dia pengaruhnya sangat kecil ya. Jadi bisa kita abaikan lah gitu. Maka tinggal akar Z kuadrat. Tapi kalau mau formalnya, kenapa L ini bisa kita abaikan? Karena di sini Z nilainya sangat besar, maka kita bisa keluarkan dulu Z kuadrat di sini. Kita keluarkan Z kuadrat ini, maka ini tinggal 1 ya. Ditambah, nanti kan dalam kurung maksudnya. Z kuadrat dalam kurung, 1 ditambah. Nah ini nanti bentuknya berubah jadi L kuadrat per Z kuadrat. Karena tadi Z kuadratnya dikeluarin ya. Nah karena bentuknya L kuadrat per Z kuadrat, dan karena Z jauh lebih besar dibanding L, karena pembaginya jauh lebih besar, maka ini kan nanti akan mendekati 0 nilainya ya. Makanya bersisa tinggal akar Z kuadrat. Akar Z kuadrat adalah Z, Z dikali Z nanti dapat yang ini ya. Jadi 2 lambda L per Z kuadrat. Gitu. Oke. Nah, kesimpulannya apa? 2 lambda L ini itu nggak lain adalah total muatan segmen garisnya. Loh, bisa kayak gitu? Ya bisa. Karena di sini kan lambda tadi apa lambda? Lambda adalah definisinya muatan persatuan panjang ya. Berarti kan Q per satuan panjangnya berapa segmen garisnya? Panjangnya 2L kan? Nah, berarti lambda kan benar Q per 2L. Atau Q sama dengan 2L lambda kan? Nah, artinya apa di sini? Ketika kita mengambil jarak pengamatan kita sangat jauh, maka yang tadinya segmen garis bisa kita dekati menjadi suatu muatan titik dia. Jadi tinggal Q per R kuadrat kan istilahnya ya. Jadi dia nanti berupa kayak muatan titik gitu. Kalau kita mengambil jarak pengamatan yang sangat jauh. Oke. Tapi berbeda halnya kalau kita mengambil si segmen garisnya yang sangat panjang ketimbang jaraknya. Jadi bisa kita bilang katakan aja panjang muatan garisnya itu katakan aja 10 meter gitu kan. Jarak pengamatan kita hanya 1 cm misalkan. Jadi kan bisa dibilang L-nya mendekati tak berhingga kan, sangat besar kan, gitu. Nah, kalau L-nya mendekati tak hingga, maka hasilnya akan seperti ini. Prinsipnya sama kayak tadi, karena L-nya sangat besar, kita bisa keluarin L-nya.
L kuadratnya kita keluarin, ini tinggal 1, maka yang ini jadi Z kuadrat per L kuadrat kan. Dan karena L jauh lebih besar, maka yang bagian ini akan menjadi 0, tinggal 0 plus 1 kan 1 ya. Jadi intinya hanya bersisa L kuadrat. Akar L kuadrat itu L, nanti coret sama L yang atas, makanya bersisa tinggal 2 lambda per Z gitu. Ya. Inilah total muatan total medan listrik ketika si muatan sumbernya itu sangat besar. Jadi tinggal hasilnya 2 lambda per Z. Ya. Oke. Saya rasa cukup, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep medan listriknya. Tadi kan gaya listrik, sekarang medan listriknya. Dari pembahasan awal kita, sebuah muatan titik dengan medan listrik di sekitar muatan yang dirumuskan sebagai ini ya. E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat R. Ya. Nah, dari bentuk medan listrik ini kan bisa kita gambarkan seperti garis-garis panah. Biasanya kan medan listrik kita gambarkan sebagai garis-garis panah yang berarah radial keluar. Karena di sini medan listriknya selalu nilainya positif nih, positif terhadap R satuan ya. Jadi dia pasti berarah radial keluar. Ataupun masuk tergantung dari Q-nya memang. Kalau Q-nya negatif min, berarti kan dia searah minus R satuan ya, berarti nanti ke dalam. Jadi memang kalau Q-nya positif dia pasti arahnya keluar, arah medan garis-garis medan listriknya. Tapi kalau muatannya negatif maka arah garis medan listriknya dia akan masuk. Nah, jadi arah garis-garis medan tadi disebutnya sebagai garis-garis medan listrik, simpelnya ya. Nah, untuk penggambarannya sendiri, rumus E di sini, orang bisa ada juga yang menggambarkan seperti ini. Jadi, dilihat dari ukuran-ukuran panahnya ini, itu menunjukkan semakin mendekati sumber, nilai medan listriknya semakin besar. Semakin jauh dia akan semakin kecil. Ya. Tapi ada juga orang yang menggambarkan hanya cukup langsung satu panah kayak gini nih. Gitu. Nggak usah pakai yang putus-putus kayak tadi. Gitu. Nah, kalau kita menggambarkan seperti ini, nah, untuk melihat bahwa muatan di situ, daerah di sekitar situ dia medan listriknya besar atau kecil, dilihat dari kerapatan garisnya ini. Semakin rapat garisnya, maka di daerah situ besar medan listriknya itu bisa dibilang lebih besar ketimbang di tempat yang lain yang agak jauh, yang agak renggang ya. Gitu, dilihat dari kerapatan garisnya. Semakin rapat garisnya ini di sekitar muatan ini kan rapat garisnya, maka medan listriknya besar di sekitar sini. Tapi menjauhi muatannya, ini kan kerapatannya mulai renggang, maka ini nilai medan listriknya semakin kecil nih. Begitu juga untuk yang ini ya. Nih, di sekitar muatan dia kerapatannya tinggi, maka medan listriknya besar. Dia menjauhi muatan, maka dia medan listriknya kecil. Ya. Nah, jadi untuk muatan positif, arah medan listriknya keluar. Kalau untuk yang muatan negatif, arah medan listriknya masuk. Itu ya, keluar sama masuk. Kalau ini untuk dua buah muatan yang muatannya sama-sama plus atau min. Kalau ini dia untuk yang sama-sama plus, dua-duanya arahnya keluar. Nah, makanya nih, kalau dilihat dari gambar garis-garis medan listriknya, untuk muatan yang sama, dia kan nggak ketemu garis-garisnya kan, makanya dia akan saling tolak-menolak nih. Begitu juga untuk yang sama-sama masuk juga sama, karena dia nggak ketemu garis-garis medan listriknya, dia pasti akan tolak-menolak. Berbeda kalau untuk yang muatan yang berbeda tanda. Ini dia garis-garis medan listriknya tuh saling ketemu. Yang plus ketemu dengan min masuk ke sini, makanya dia akan pasti saling tarik menarik. Gitu. Oke. Dah. Berkaitan dengan garis-garis medan listrik tadi, ada suatu kuantitas yang penting yang biasa kita hitung juga, yaitu namanya flux istilahnya. Jadi besarnya flux medan listrik yang melalui suatu permukaan itu didefinisikan sebagai pi, itu nilainya sama dengan E integral E dot dA. Jadi pi di sini tuh besaran fluxnya ya, yaitu yang integral E dot dA. Yang bagian ini kan udah sempat kita hitung di pertemuan sebelumnya ya, yaitu menyatakan total flux yang melalui suatu permukaan. Jadi total flux dari medan listrik yang melalui suatu permukaan dA ya.
Oke, atau bisa kita katakan juga bahwa fluks medan listrik tadi itu bisa diartikan sebagai ukuran seberapa besar medan listrik yang melalui suatu permukaan. Jadi menunjukkan banyaknya garis-garis medan listrik yang menembus permukaan ya. Jadi hal ini menyatakan juga bahwa fluks yang melalui permukaan tertutup itu mengukur total muatan yang dilingkupinya gitu. Jadi kalau muatannya tertutup, maka total fluks tadi itu dengan kata lain mengukur total muatan yang dilingkupi. Contohnya kayak ada gambar di sini nih. Misalkan kita ke gambar B yang simpelnya. Gambar B di sini kan muatannya di luar dari bentuk volume di sini ya. Dan kita lihat total fluksnya di sini. Ini kan total fluksnya sama dengan 0. Karena ada yang masuk fluksnya tapi ada yang keluar juga. Dan besar yang masuk dengan yang keluar kan sama. Jadi dengan kata lain resultan fluksnya atau total fluksnya itu sama dengan 0. Nah, karena total fluksnya 0, berarti karena ini muatan permukaannya tertutup, dari prinsipnya tadi fluks yang melalui permukaan tertutup mengukur total muatan yang dilingkupi ya. Karena fluks untuk permukaan tertutup 0, berarti dengan kata lain yang dilingkupi oleh permukaan tertutup di sini itu nggak ada muatannya karena nilainya tadi sama dengan 0 ya. Karena jelas memang nih muatannya ada di luarnya kan, makanya nggak ada muatan yang dilingkupi di sini gitu. Berbeda untuk gambar A di sini. Kalau dilihat ada muatan 2Q sama Q ya di dalam suatu permukaan tertutup yang dilingkupi di sini. Nah, nanti kalau dihitung nilai fluksnya ini nggak akan sama dengan 0. Pasti ada nilainya yaitu yang 2Q kan dia pasti keluarnya lebih banyak. Yang plus Q, yang min Q di sini dia pasti akan masuk. Jadi antara fluks yang keluar dengan yang masuk itu lebih besar dengan yang keluar dibanding yang masuk ya. Kalau ini plus 2Q di sini min Q, maka total fluksnya akan sebanding dengan total muatannya. 2Q dikurang Q jadinya plus Q. Itu total fluksnya nanti ya. Jadi total flux juga bisa mengukur total muatan yang dilingkupi oleh suatu permukaan yang tertutup. Oke. Dah. Nah, dalam kasus muatan titik, flux medan listrik yang melalui sebuah permukaan bola dengan jari-jari R. Jadi kalau kita bayangkan ada suatu muatan titik, kita lingkupi oleh suatu bola, permukaan bola ya dengan jari-jari R, maka kita bisa menghitung total flux yang dilalui oleh permukaan bola yang tadi. Gitu. Dengan rumusan yang tadi, integral E dot dA, E atau medan listrik dari muatan titik yaitu besarnya ini, seperempat pi epsilon 0 Q per R kuadrat, dengan dA-nya, karena dia bentuknya bola, kita dA-nya ambil yang bentuk bola juga. Dan kebetulan karena medan listriknya hanya pada arah radial, maka dA-nya juga kita ambil yang arah radial. Bentuk yang arah radial kan seperti ini ya. R kuadrat sin theta d theta dpi. Kan untuk yang elemen luasan bola kan ada banyak macamnya. Ada yang arah radial, ada yang arah sudut pi, ada yang arah theta kan. Gitu. Jadi disesuaikan. Oke. Kalau ini kalian kalikan nanti R kuadratnya habis, kemudian integralkan theta-nya terhadap dari 0 sampai pi per 2 ya kalau theta itu. Sampai pi. Dari 0 sampai pi. Kalau yang pi itu integralnya dari 0 sampai 2pi. Nanti kalian integralkan biasa gampang ini. Nanti ketemu hasilnya adalah Q per epsilon 0. Nah, ini nilai besar flux yang dilingkupi oleh suatu muatan titik ya. Itu kalau satu muatan titik. Kalau jika terdapat beberapa muatan titik yang tersebar, maka total medan listriknya kan otomatis kita harus jumlahkan semua ya. Jadi kita hitung dulu total medan listrik dari masing-masing muatan sumber tadi. Maka besarnya flux yang melalui suatu permukaan yang dilingkupi oleh muatan yang banyak tadi, sekarang kasusnya udah banyak muatan yang dilingkupi oleh bola tadi, maka yang E-nya di sini berubah menjadi lambang sumasi ya, sigma. Nah, lambang sigmanya ada di sini di luar, sigma integral E dot dA, dan di mana hasilnya kan integralnya nih. Berarti kan sama aja sigma Qi per epsilon 0. Karena epsilon 0 itu dia konstanta bisa keluar dari sigma. Jadi tinggal sigma Qi. Ini kan sama aja dengan total muatan kan. Jadi sigma Qi ini kita bisa sebut sebagai Qi enclosed. Enclosed ini artinya berarti muatan yang dilingkupi gitu. Nah, jadi dari bentuk terakhir inilah kita peroleh yang namanya hukum Gauss ya.
yaitu yang sebelah kiri menyatakan total flux yang melalui suatu permukaan tertutup itu sama dengan atau sebanding dengan muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tadi. Jadi hukum Gauss tadi dia merumuskan sifat dasar dari medan listrik yang sebelumnya kita bahas ya. Gitu. Jadi total flux yang dilingkupi oleh muatan tertutup itu akan sama dengan atau sebanding dengan muatan yang dilingkupinya. Kalau total flux yang dilingkupi permuatan tutupnya itu dia 0, ya, maka tidak ada muatan yang dilingkupi di situ karena total fluxnya sama dengan 0. Oke, itu. Tapi bisa juga sih nggak harus muatannya 0. Kalau dia total fluxnya itu 0, artinya bisa jadi muatan yang dilingkupinya itu totalnya sama dengan 0. Artinya bisa ada yang plus Q sama min Q. Kalau plus Q sama min Q nanti kan nilainya sama dengan 0. Bisa juga kayak gitu. Ya, ada dua kemungkinan. Bisa tidak ada muatan yang dilingkupi oleh permukaan tadi. Atau total muatannya tuh seimbang antara muatan positif dengan muatan negatif. Ya. Oke. Nah, kita ke contoh langsung penerapan dari hukum Gauss. Oke, yang pertama tentukanlah medan listrik di luar dari suatu muatan bola ya. Solid sphere berarti bola padat nih. Dengan muatannya seragam, kerapatan muatannya seragam dengan jari-jari bolanya R dan total muatannya Q. Oke, gambarnya kayak gini nih ya. Jadi ini katakan aja bola bermuatannya ini jari-jarinya R besar. Dan ini dia solid ya, artinya padat di sini. Oke, dari sini karena kita mau menghitung dengan rumus hukum Gauss, artinya kita bikin permukaan Gauss-nya di sini. Nah, karena kita pengen menghitungnya di bagian luar bola, maka kita ambil bentuk permukaan Gauss-nya di luar bolanya. Yang mengikuti bentuk dari muatannya ya, karena dia muatannya berbentuk bola, kita ambil permukaan Gauss-nya berbentuk bola. Oke, maka dari hukum Gauss-nya, rumusnya ini, integral tertutup dari E dot dA yaitu 1/epsilon 0 dikalikan Q enclosed-nya, muatan yang dilingkupinya. Oke, kalau kita hitung satu-satu untuk yang integral E dot dA, integral E dot dA, integral tertutup E dot dA ya maksudnya, itu karena dia pakai dot, ingat pakai rumusnya, berarti kan panjang E dikalikan panjang dA dikalikan dengan cos ya. Nah, karena E sama E sama dA ini dia sudutnya itu 0, karena sama-sama sejajar. Untuk yang medan listrik bentuk bola, dia arahnya arah radial keluar ya. Nah, dA juga untuk vektor permukaannya untuk yang bola juga arahnya kan keluar. Jadi sama-sama searah, paralel. Karena dia searah maka sudutnya 0 dan cos 0 kan jadinya 1. Jadi tinggal di sini panjang E dikalikan dA. Nah, karena E-nya juga di sepanjang permukaan itu konstan nilainya, dia kan akan sama ya. Karena kan jari-jarinya sama R-nya. Maka E ini bisa kita keluarkan dari integral, jadi bersisa tinggal integral dA. Nah, integral dA di sini dia terhadap permukaan Gauss-nya ya, yang kita cari, yang di luar bola ini. Makanya kita pakai yang R yang kecil di sini. Nah, karena kita menghitung integral luasan permukaan, karena bentuknya bola, berarti hasilnya sama aja luas permukaan bola, yaitu sama aja dengan 4pi R kuadrat. Oke ya. Jadi pakai yang R yang kecil, karena kita fokusnya sama yang permukaan Gauss-nya. Nah, terusnya dari situ, tinggal substitusi. Integral E dot dA-nya tadi udah kita hitung adalah panjang E 4pi R kuadrat sama dengan, nah, muatan yang dilingkupi di sini itu kan total muatannya adalah sama dengan muatan bolanya yaitu Q. Karena kan dibilang total muatannya Q. Jadi di sini Q enclosed-nya langsung aja Q nilainya Q per epsilon 0. Nah, maka kita ketemu besar medan listrik untuk yang bola padat, muatan bola padat di luar bolanya itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat R topi. Artinya berarti memang medan listriknya searah radial ya, arah R ya, meradial keluar atau meradial ke dalam. Gitu ya. Oke. Nah, contoh yang kedua.
Contoh yang kedua, sebuah silinder panjang membawa kerapatan muatan yang sebanding dengan jaraknya terhadap sumbu sumbu jari-jarinya lah, jari-jari alas gampangnya. Di sini rho-nya kita pakai rho karena bentuknya kan dia silinder. Jadi kerapatan muatan persatuan volume yang nilainya sama dengan Ks dirumuskan ya, dikasih rumusnya yaitu Ks. Jadi dibilang kan kerapatan muatannya itu sebanding dengan jaraknya terhadap sumbu dari alasnya ya. Jadi kita gambarkan nih seperti inilah. Jadi dia terhadap sumbu yang ini, sumbu pusat dari silindernya ya, yaitu jaraknya S. Makanya rho sama dengan Ks, dengan K-nya itu konstanta. Oke, yang dicari adalah besar medan listrik di dalam silinder ya, di dalam silindernya. Jadi ini silindernya yang ini. Nah, karena kita mencari besar medan listrik yang di dalam silindernya, berarti kita bikin permukaan Gauss-nya di dalamnya nih. Ini yang kita bikin ini permukaan Gauss-nya ya, bukan bendanya. Bendanya itu yang ini yang gede di sini. Karena kita disuruhnya mencari di dalam silinder. Jadi kita bikin permukaan Gauss-nya yang ini. Karena bentuknya tabung ya berarti kita bikin bentuk tabung juga dengan panjang tabungnya L, jari-jarinya S, ya. Maka dari penerapan hukum Gauss-nya itu kan integral E dot dA sama dengan Q n cos per epsilon 0 itu rumusnya. Kita evaluasi satu-satu. Pertama kita hitung muatan yang dilingkupi karena ini nggak simpel langsung sama dengan Q. Kenapa? Karena dia hanya bagian kecilnya ya. Dan lagi pula kerapatannya itu berupa fungsi. Jadi kerapatannya nggak seragam. Kalau tadi kan kerapatannya seragam. Oke. Dari definisinya, muatan itu sama aja integral rho d tau. Karena dia bentuknya berkaitan dengan kerapatan muatan per satuan volume. Makanya rho d tau. Tapi bisa juga sigma dA. Kalau dia berkaitan dengan muatan permukaan. Atau lambda dl yang berkaitan dengan garis ya, muatan garis. Oke. Nah, rho-nya diketahui ini Ks, kita pakainya S aksen karena menyatakan sumber ya, muatan sumber pakai lambangnya aksen. Dan d tau-nya juga yang berkaitan dengan elemen muatan sumber. Nah, d tau untuk yang koordinat silinder bentuknya kita tahu adalah SDS dp dz ya. Nanti kalian lihat lagi. Jadi kita pakai lambang aksen, S aksen, DS aksen, ini boleh dp dz aja langsung. Nah, kita integralkan terhadap S-nya yaitu dari 0 sampai S. Kalau terhadap pi yaitu dari 0 sampai 2pi, makanya di sini muncul 2pi nih, ya. Terus untuk yang dz, integral dz-nya ya sama aja mengukur tinggi tabungnya ya. Jadi ini ada lambang L di sini makanya 2πl. K-nya tuh dari sini. Jadi tinggal integral dari S kuadrat ds aksen. Integral S kuadrat itu kan 2/3 ya. Nanti dapat hasilnya seperti ini. Nah, inilah total muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss yang di sini yang kita cari. Ya, gitu. Oke, terusnya. Sekarang kita evaluasi yang sebelah kirinya. Integral E dot dA. Kayak tadi aja. E dot dA. Berarti kan panjang E dikali panjang dA dikali cos-nya. Yaitu cos 0. Kenapa? Karena arah E kan dia sepanjang selimutnya ke arah luar ya. Sedangkan untuk yang di ini permukaan selimutnya juga untuk vektornya, vektor permukaan selimutnya juga ke arah luar. Jadi searah juga, sejajar. Makanya sudutnya 0, cos 0 itu 1. Jadi tinggal integral E dikalikan dA. Dan karena sepanjang selimutnya itu medan listriknya itu konstan, berarti kita bisa keluarkan dari integral. Jadi integral kita bersisa tinggal integral dA, integral permukaan. Nah, dA di sini itu sama aja menghitung integral permukaan dari selimut tabung ya, yaitu nilainya adalah 2πs dikalikan L. Karena kalau kita bikin selimut tabung itu kita jabarkan, ini kan sama aja kayak panjangnya itu keliling lingkarannya, makanya di sini 2πs dikali lebarnya itu adalah tinggi tabungnya ya, L. Jadi 2πsL gitu. Nah, kenapa yang dihitung hanya di bagian selimut? Kenapa enggak yang tutup yang di sini nih, yang atas sama yang bawah? Karena yang kontribusi yang atas sama yang bawah ini dia sama dengan 0. Karena tadi kan E dot dA ada cos-nya ya. Kalau kita pakai permukaan yang ini kan arah dA-nya dia keluar.
Berarti arah DA dengan E-nya kan jadi tegak lurus, cos 90 0. Jadi nggak kita hitung. Begitu juga untuk yang ini. Dia arah ke kanan, E-nya ke arah atas, berarti kan E dot DA-nya juga 0 ya. Jadi hanya ada di bagian selimut. Oke. Nah, sudah ada semua, maka tinggal kita substitusikan. Yang bagian integral E dot DA-nya itu yang ini, E 2 PSL sama dengan muatan yang dilingkupinya ini, ya. Oke, maka dapat besar medan listriknya yaitu sepertiga epsilon 0 Ks kuadrat S. Untuk arahnya jelas dia searah S ya, karena dia meradial sepanjang sumbu alasnya, sumbu jari-jari alasnya. Itu, oke. Udah ya. Itu untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, sekarang ada sebuah bidang tak berhingga atau permukaan tak berhingga dengan kerapatan muatannya itu adalah sigma. Kita disuruh mencari besar medan listrik dari muatan permukaan tak berhingga tadi. Gambarnya seperti ini nih. Jadi ini muatan tak berhingganya nih, muatan permukaan tak berhingganya. Oke. Nah, untuk arah medan listriknya udah pasti ada yang ke atas sama yang ke bawah ya. Gitu. Karena kan permukaan itu ada yang permukaan di atas, ada yang di bawah. Oke. Nah, kalau kita mau menghitung dengan hukum Gauss, maka kita prinsipnya selalu bikin permukaan Gauss-nya dulu. Jadi kita ambil untuk permukaan Gauss yang atas bentuknya ini ya, kayak wafer sedikit ini yang kecil, yang tebal enggak terlalu tebal di sini, yang bawah juga gitu kita bikin. Nah, oke. Maka untuk yang integral yang bagian key enclose-nya dulu yang paling gampang. Karena di sini permukaannya seperti ini, maka muatan yang dilingkupi di sini itu adalah sama dengan sigma dikali A. Di mana A adalah luasan Gauss yang kita bikin ini ya, luasan Gauss. Jadi karena dia berkaitan dengan muatan permukaan, maka total muatan yang dilingkupi ya berarti tinggal kerapatan muatan persatuan luasnya dikalikan dengan luasnya kan. Jadi sigma dikalikan A ya. Oke. Kalau untuk yang bagian integral E dot dA, intinya E dot dA berarti kan panjang E dikalikan panjang dA dikalikan kosinus sudutnya. Nah, karena dA dengan E itu arah vektornya sama-sama searah, entah sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah, intinya kan searah. Karena searah sudutnya 0, cos 0 itu 1. Ya. Dan tadi karena di sepanjang permukaan ini nilai medan listriknya konstan, berarti E-nya bisa kita keluarin. Ya, jadi tinggal integral dA-nya doang. Integral dA kan sama aja hasilnya luasannya ya, yaitu A. Kenapa di sini ada 2A? Karena memang yang bagian atas kan luasannya A, yang bawah luasannya A juga kan? Makanya 2A ya, 2A dikalikan E. Oke, tinggal substitusikan ke rumus hukum Gauss-nya. Yang E dot dA-nya diganti 2A dikalikan E sama dengan yang Q enclose-nya diganti sigma A. Nanti dapat seperti ini. Maka diperoleh besar medan listriknya adalah sigma per 2 epsilon 0. Di sini kita tambahkan N. Karena memang arah medan listriknya itu searah normal atau tegak lurus permukaannya. Ya, gitu. Oke, ini sebenarnya rumus-rumus yang ini udah kalian temukan di ini sih, di fisika dasarnya ya, kalau di bagian listrik magnetnya. Jadi ini kita bahas ulang sedikit lah, bagaimana rumus itu bisa didapatkan dari hukum Gauss. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian medan listrik, tapi kita fokus untuk divergensinya. Nah, ini divergensinya penting. Oke, untuk mencari divergensinya kita bisa pakai dari hukum Gauss, yaitu integral tertutup E dot dA sama dengan 1 per epsilon 0 Q enclose. Nah, tapi kita dari penerapan teorema divergensi bahwa integral tertutup E dot dA bisa dirubah menjadi integral volume, yaitu divergensi E d tau ya. Dan dengan definisi muatan yang dilingkupi adalah integral rho d tau karena berkaitan dengan volume, pakainya rho d tau. Nah, kalau rumus itu kita gabungkan, yang E dot dA-nya kita ganti divergensi E yang ini, Q enclose-nya kita ganti ini. Nah, maka nanti dapat seperti ini kan hukum Gauss-nya nih. Nah, oke. Dan karena ruas kiri sama ruas kanan sama-sama integral volume,
berarti kan fungsi ini udah jelas harus sama dong. Jadi dengan kata lain divergensi E nilainya sama dengan rho per epsilon 0 ya. Gitu. Jadi kalau dipakai dengan hukum Gauss dia divergensinya rho per epsilon 0. Oke. Tapi kalau pakai yang hukum Coulomb hasilnya juga sama. Kalau kita hitungannya dengan yang perhitungan biasa memang 0 ya. Ini sempat kita bahas kenapa ada perbedaan, yaitu dilihat dari fungsi delta Dirac-nya ya. Nah, jadi prosesnya kayak gini. Kalau dari hukum Coulomb ya, besar medan listrik dari suatu muatan itu kan nilainya 1/4 pi epsilon 0 rho per r kuadrat d tau ya, karena dia bentuknya volume. Nah, maka kalau ini kita divergensikan, kasih di sini divergensi E, maka ini pun ada lambang divergensi dari R topi per R kuadrat ya. Nah, yang bagian ini nih, ini kan udah kita hitung bahwa divergensi dari R per R kuadrat itu nilainya ini. 4pi delta pangkat 3 R. Jadi ada fungsi delta Dirac di sini. Ini kita masukkan ya, ini bentuknya. Dan ingat R ini kan jarak pisah antara muatan sumber dengan muatan uji, jadi bentuknya R minus R aksen. Dan kita tahu bahwa untuk integral fungsi delta Dirac itu tergantung dari nilai si deltanya ini. Dan dia hanya ada nilai ketika si bagian ini sama dengan 0 ya. Jadi dengan kata lain R sama dengan R aksen. Jadi kita tinggal masukkan R aksennya itu sama dengan R. Maka integralnya nih ya tinggal diganti R aksennya dengan R nih. Jadi dapatnya rho R per epsilon 0 karena 4pi-nya kan coret ya. Gitu. Jadi integral D pangkat 3 rho-nya itu sama aja dengan rho R. Nah, kan sama tuh. Divergensi sama dengan nilainya rho per epsilon 0 ya. Nah, kalau kita lihat untuk konsistensinya gini aja. Kita balikin lagi. Kalau ini kita integralkan terhadap volume, divergensi E d tau ya. Dan dari teorema divergensi, integral divergensi E d tau berubah menjadi integral E dot dA ya. Dan ini tadi kita integralkan terhadap volume kan. Nah, integral volume dari rho d tau itu kan sama aja dengan muatan yang dilingkupinya, Q enclosed-nya ya. Jadi konsisten nih dia antara hukum Gauss dengan hukum Coulomb-nya tadi. Jadi untuk nilai divergensi E itu sama dengan rho per epsilon 0 ya. Gitu. Jadi artinya memang gampangnya divergensi itu kayak kita bisa bayangkan sebagai besaran arus fluida yang mengalir lah gampangnya. Kalau untuk muatan sumber dan arus medan listriknya itu dia pasti akan sangat besar di sekitar muatannya. Jadi ketika didekati di dekatan muatannya itu dia arusnya sangat besar, tapi ketika kita mulai menjauh itu dia mulai konstan istilahnya, gampangnya ya. Jadi makanya divergensi E-nya sama dengan 0 di tempat yang lain. Tapi di muatannya itu nilai divergensinya E-nya sama dengan rho per epsilon 0. Karena dia sangat besar di titik muatan sumbernya, tapi di tempat lain dia bisa dibilang hampir konstan ya. Oke. Nah, sekarang untuk perhitungan curl-nya. Oke, kita bisa mulai dari kasus yang sederhana kayak tadi. Ya, kalau dari muatan titik kan besar medan listriknya kan nilainya seperti ini. E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Oke, kalau kita hitung integral garisnya dari medan listrik ini dari satu titik ke titik lain ya. Titik A ke titik B. Jadi integral A sampai B E dot dl dengan E-nya yang ini masukkan ke sini. Nah, dl-nya kita pakai koordinat bola karena kan di sini berkaitan dengan R kan. Jadi dl untuk yang koordinat bola bentuknya ini, dlr ditambah r d theta theta ditambah r sin theta d pi. Ya. Dan karena kebetulan dr-nya E-nya hanya pada arah R, maka ketika didotkan ya tinggal ini dikalikan pada komponen R aja langsung. Nah, jadi dapat hasilnya seperti ini, E dot dl-nya nih. 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat dr. Ya. Oke, kita tinggal integralkan A sampai B E dot dl-nya tadi dapatnya 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, Q-nya kan bisa keluar integral ya. Integral 1 per R kuadrat itu jadi minus 1 per R. Masukkan titik awalnya RA sama RB, nanti kan dapat bentuknya seperti ini, ya. Nah, ini masih integral yang terbuka, belum tertutup. Kalau kita ambil integral tertutupnya, berarti kan titik awal dengan titik akhirnya harus sama ya. Jadi RA sama dengan RB.
Maka kalau RA sama dengan RB di sini, ini kan pengurangan. Dan karena bentuknya sama, kalau dikurangi kan otomatis jadi 0. Jadi untuk integral tertutup dari E dot dl sama dengan 0. Nah, dari situ kalau kita kaitkan dengan teorema Stokes-nya, yaitu yang integral curl V dot dA itu sama dengan integral V dot dl. V anggap aja E-nya ya, E dot dl sama aja dengan curl E dot dA ya. Karena ini sudah 0, berarti kan curl E-nya sudah harus sama dengan 0. Jadi nilai curl E-nya sama dengan 0. Artinya jelas memang bentuk dari medan listrik itu nggak mungkin sirkular karena dia curlnya itu bernilai 0. Kalau curlnya ada berarti dia medannya sirkular, melingkar ya, berputar. Nah, jadi dia hanya ada nilai divergensinya. Karena dia hanya ada di nilai divergensi berarti memang bentuk medan listrik itu selalu menyebar ya. Entah dia menyebar keluar atau menyebar masuk ke dalam. Itu. Oke. Nah, sekarang untuk potensialnya. Tadi sekitar dengan medan listriknya, sekarang untuk potensial listriknya. Untuk mencari hubungan potensial listriknya, kita bisa kaitkan dari hasil yang sebelumnya, yaitu nilai curl E sama dengan 0. Nah, kalau kita terapkan dari teorema Helmholtz-nya, yang menyatakan bahwa kalau kita punya suatu medan vektor F, nilai curlnya itu sama dengan 0, maka si F itu pastilah nilainya sama dengan minus gradien potensial ya, minus gradien V. Nah, karena F di sini adalah berkaitan dengan apa nih? E ya, medan listrik, berarti kan E itu sama dengan minus gradien V. Jadi ini hubungan medan listrik dengan potensial, yaitu minus gradien. Ingat, gradien adalah turunan. Maka kalau operasi kebalikannya dari potensial kita ke medan listrik, berarti kan pakai integral jadinya. Minus integral E dot dl. Integralnya dari O di sini adalah titik acuan yang kita pilih sampai ke titik R medan kitanya gitu. Ya. Nah, kalau kita hitung nilai ini, maka untuk perbedaan potensial antara dua titik A dan B, VB minus VA, ya karena kita mencari perbedaan potensial antara titik A dengan B. Ini A itu titik awalnya, B itu titik akhirnya, makanya di sini V-nya menjadi VB minus VA ya. Sama dengan minus integral O sampai B dulu, karena memang acuan kita yang dipilih yang mana dulu. Gitu. Untuk yang O sampai B, kemudian ditambah yang integral O sampai A. Gitu. Ya. Oke. Maka dari sini kita bisa terapkan sifat dari rumusan integral yang minus integral O sampai B ini tetap biarin, tapi ini kalau kita rubah bentuknya minus integral A sampai O, ini kan bisa kita gabung ya, karena antara atas sama bawah itu sama-sama nilainya dari titik acuan yang sama, jadi kita bisa gabung menjadi minus integral A sampai B E dot dl. Oke, jadi seperti itu ya. Oke. Kalau ini masih bingung, saya jelasin lagi deh ya. Kenapa dia bentuknya minus integral OB E dot dl ditambah integral O A dot E dot dl. Pertama kan kalau kita masukkan titik B, berarti kan VB itu integralnya jadinya minus integral dari acuannya sampai titik B-nya kan, E dot dl. Makanya di sini bentuknya ini nih. Minus integral O sampai B E dot dl. Kemudian ditambah enggak, ini kan dia minus ya. Kemudian dikurang karena VA-nya sendiri adalah minus. Nah, makanya minus ketemu minus di sini kan jadinya plus dia. Tuh ya. Kemudian acuannya tetap sama. Jadi dia acuannya sama untuk titik akhir sama titik awal sama acuannya dari O-nya. Makanya ini integralnya dari O sampai A ya. Jadi makanya di sini dia plus karena min ketemu min yang di sininya itu nilainya jadinya plus ya. O sampai A. Nah, supaya ini bisa kita gabung integralnya, kita bisa tukar posisi O sama A-nya, maka akan timbul minus di sini. Nah, nanti kan minusnya bisa kita keluarin. Untuk integral O sampai B ditambah A sampai O, itu kan sifat integral bisa digabung. O-nya kan jadi hilang ibaratnya kan. Jadi tinggal langsung minus integral A sampai B E dot dl. Ya, gitu. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Nah,
Untuk pembuktian yang lain, kalau tadi kan kita pakai teorema Helmholtz. Nah, sekarang kalau kita pakai teorema gradiennya bisa kita cari ya. Nah, dari hitungan sebelumnya, kan kita sudah dapat bahwa VB minus VA itu sesuai dengan definisi yang di sini, itu kan sama dengan minus integral A sampai B E dot dl kan. Tapi berdasarkan dengan teorema dasar gradien di sini, bahwa yang VB minus VA itu sama aja dengan integral A sampai B gradien V dot dl, ya kan? Kalian ingat lagi rumus yang teorema dasar gradien, yang bagian TA TB min TA sama dengan integral A sampai B gradien T dot dl kan? Gitu ya. Nah, karena VB min VA nilainya ini, yang sebelumnya VB min VA sama dengan minus, nah ini kan kita tinggal gabung ini. Yang ini integral A sampai B gradien V dot dl minus integral A sampai B E dot dl. Ya, ingat lagi nih. Ini VB min VA-nya ini hasilnya kan, minus integral A sampai B E dot dl. Terus yang ini integral A sampai B gradien V dot dl. Nah, integralnya sama-sama sudah dl, jadi jelas dong E itu sama dengan minus gradien V. Ya, jadi konsisten juga, baik dia pakai teorema dasar gradien atau pakai yang teorema Helmholtz. Oke. Ya, begitu. Nah, contoh aja langsung. Contohnya kita disuruh menghitung potensial di dalam maupun di luar dari spherical cell, berarti kulit bola ya, dengan jari-jarinya R dengan membawa muatan seragam. Oke, berarti kan di sini muatannya permukaan karena dia berupa kulit bola ya, berarti kan permukaan kulit bola. Terus dengan titik acuannya adalah di titik yang tak berhingga, infinity. Oke. Gambarnya gampangnya seperti ini. Kita punya kulit bola, bentuknya R. Di permukaannya ini ada muatan-muatan permukaannya ya. Oke. Misalkan titik medan kita di luar bolanya dulu yang jaraknya adalah R. Dan ingat ajalah acuannya dari tak berhingga ya. Jadi artinya kalau titik medan kita R ini, kita sudah bergerak dari tak berhingga jauhnya ke sampai titik yang jaraknya R ke pusat permukaan, ke pusat muatan bolanya ini nih, gitu. Begitu juga kalau kita di dalamnya, artinya kita udah bergerak dari tak hingga ke sampai posisi R yang di dalam bola di sini nanti. Kayak gitu maksudnya ya, kalau titik acuan tak berhingga. Oke. Nah, maka dari hukum Gauss, untuk medan listrik di luar bola, itu E-nya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat, kita tahu nilainya itu ya. Karena dari hukum Gauss kan langsung, muatan yang dilingkupi adalah muatan bolanya kan, makanya di sini Q. Ya. Dan itu nanti yang E dot dA-nya sama aja dengan luas permukaan bola ya, nanti dapat bentuknya kayak gini. Ini kan udah kita bahas sebelumnya. Kenapa perlu E? Karena untuk menghitung potensial, kita perlu nilai medan listriknya dulu ya. Kan rumusnya tadi begitu. Oke. Nah, untuk yang R-nya lebih besar dari R, berarti artinya kita ambil di titik yang di luar bola dulu. Lebih besar dari jari-jari. Berarti nilai potensialnya itu sama dengan, ini rumusnya ya, minus integral dari titik acuannya sampai R E dot dl. Ingat acuan kita adalah dari titik yang tak berhingga. Masukkan E-nya yang ini, minus 1/4 pi epsilon 0, minusnya itu dari yang sini ya. Oke. Dan integralnya dari tak berhingga sampai R. Jadi Q per R aksen kuadrat dr. Yang ininya ini ya, Q per R aksen. Jadi kita pakai lambang aksen untuk menyatakan muatan sumber ya. Makanya pakai R aksen. Integralkan biasa untuk yang ini, masukkan batasnya. Nah, nanti dapat seperti ini nih. Jadi bentuk potensial yang kalian kenalin ini, yang K per R ini, itu memang acuannya selalu dari tak berhingga. Dari tak berhingga terhadap pusat dari muatan sumber ke titik R yang terhadap muatan sumber. Gitu. Itu untuk kasus yang di luar bola. Untuk kasus yang di dalam bola, maka potensialnya begini hitungannya. Jadi ada dua tahapan dia. Pertama tahapan di luar bolanya, karena di luar bola kan ada nilai medan listriknya, yaitu ini ya bentuknya, minus 1/4 pi epsilon 0. Dan untuk yang di luar bola itu batasannya acuan kita dari tak hingga jauh sampai ke titik pas di permukaan bola, yaitu jari-jari bolanya. Makanya di sini integralnya dari tak hingga sampai R, jari-jari bola. Dari Q per R aksen kuadrat dr aksen. Kemudian ditambah, tapi karena rumusnya itu minus, makanya ini jadi minus integral
dari permukaan bolanya ke titik yang di dalam bola nih, yang R yang kita cari di sini, R. Tapi kebetulan karena di dalam bola medan listriknya 0, kenapa 0? Karena di dalam kulit bola di sini, ini kan nggak ada muatannya ya, muatannya kan hanya ada di permukaan. Jadi kalau kita bikin permukaan Gaussnya di dalam di sini kan nggak ada muatan yang dilingkupi, maka medan listriknya jelas 0 nanti. Gitu. Jadi integral keduanya nih 0 ya. Maka bersisa hanya ini doang. Nah, jadi dapat hasil integralnya seperti ini, yaitu 1/4 pi epsilon 0 Q per R jari-jari bola ya. Jadi dengan kata lain, potensial di dalam bola itu nilainya konstan, karena dia hanya bergantung dengan jari-jari bola nih. Jadi mau di titik manapun di dalam bola, nilai potensialnya selalu sama, 1/4 pi epsilon 0 Q per R ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang ke bentuk persamaan Laplace dan Poisson. Oke. Jadi dari yang perhitungan kita sebelumnya, kita dapatkan bahwa medan listrik itu dapat dituliskan sebagai gradien dari suatu potensial skalar ya. E sama dengan minus gradien V. Dan kita juga sudah peroleh bahwa nilai divergensi E itu sama dengan rho per epsilon 0 dan curlnya itu sama dengan 0. Jadi ini hasil-hasil yang penting yang udah kita bahas tadi sebelumnya. E sama dengan minus gradien V, divergensi E rho per epsilon 0 dan curl E sama dengan 0. Nah, jika dari hasil ini kita substitusikan yang nilai gradien ke divergensi, jadi yang E ini kita substitusikan ke sini, minus gradien V ke ini. Nah, dot dengan gradien kan jadinya del kuadrat ya. Makanya di sini del kuadrat V nanti diperoleh minus rho per epsilon 0. Jadi minus yang di sini pindah ke sini. Minus rho per epsilon 0. Nah, bentuk inilah yang disebut namanya sebagai persamaan Poisson ya. Jadi persamaan Poisson itu berkaitan dengan adanya muatan sumber. Jadi kalau potensialnya ada muatan sumbernya, maka kita masuknya nanti persamaan Poisson. Tapi kalau muatan sumbernya 0, artinya berarti si bendanya itu, entah itu bola atau silinder, kita groundkan istilahnya ya, supaya nggak ada muatan permukaannya atau muatan sumbernya. Maka karena nggak ada muatan, maka nilai persamanya tinggal del kuadrat V sama dengan 0. Nah, bentuk yang sederhana inilah disebut sebagai namanya persamaan Laplace. Karena bentuknya tinggal bentuk Laplace doang kan del kuadrat V ya, sama dengan 0. Itu, oke. Itu perbedaan antara persamaan Poisson dengan Laplace. Persamaan Poisson intinya ada muatan sumber, tapi kalau Laplace untuk yang tidak ada muatan sumber ya. Yang pasti hitungannya lebih sederhana yang Laplace ketimbang Poisson. Oke. Nah, terusnya untuk perhitungan potensialnya ya. Kalau pakai yang tadi kan bisa. Kalau kita lihat yang tadi ya, yang ini. Ini yang berkaitan dengan hukum yang Gauss yang tadi. Tapi kalau kita berkaitan dengan yang muatan kontinunya, oke. Jadi nggak selalu kita harus menghitung E-nya dulu ya. Langkahnya kan di sini kan sebelumnya kalau kita mau menghitung potensial harus cari E-nya dulu kan. Nah, bisa kita pakai cara langsung ke rumusan potensialnya gitu. Oke, caranya ya kita asumsikan gini. Sekarang kita ambil titik acuan kita selalu dari tabir hingga yang untuk potensial ya. Dari muatan titik Q ke titik asal muatannya. Nah, maka nilai potensialnya kan kita sudah hitung yang tadi awal-awal dari ta hingga sampai titik R ya ke muatan sumbernya Q. Nanti hasilnya kan seperti ini nih. Intinya kan VR-nya itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R. Ini kalau dia muatannya muatan titik nih yang ini ya. Maksudnya ini. Gitu. Jadi kalau kita mau mencari potensial dari satu muatan titik dari yang acuan tabir hingga ke jarak R di sini, karena hitungannya seperti ini, yaitu nanti dapatnya 1/4 pi epsilon 0 Q per R. Dari bentuk sederhana ini kan hanya untuk satu muatan. Kalau untuk banyak muatan titik, maka kita tinggal pakai lambang sumasinya aja, sumasi dari QI-nya ya. QI per RI, yaitu jarak antara muatan sumber ke ke titik medan kita. Oke. Jadi kalau untuk muatannya banyak, otomatis dia akan pakai sumasi. Tapi kalau dia distribusinya muatannya kontinu, kayak tadi aja, lambang sumasi akan berubah menjadi lambang integral ya.
Integral 1/R dari dq. Nah, inilah perhitungan potensial yang secara langsungnya nih. Jadi kita nggak harus menghitung medan listriknya dulu ya. Nggak pakai yang E.dl gitu. Ini alternatif yang lain ya. 1/4 pi epsilon 0 integral 1/R dq. Oke. Dan nanti dq ini lagi-lagi berkaitan dengan bentuk kontinunya itu, muatan kontinunya. Kalau dia berupa garis, maka dq-nya menjadi lambda dl. Kalau dia muatannya permukaan, maka dq-nya berubah menjadi sigma dA gitu ya. Kalau dia berkaitan dengan volume, maka dq-nya menjadi rho d tau. Itu. Oke. Nah, contoh aja ya. Contohnya sekarang hitunglah potensial dari muatan seragam dari kulit bola lagi tadi jari-jari R dengan jari-jari R. Oke, bentuknya kayak gini ya. Oke. Untuk pemilihan titik medan kita sebenarnya bebas ya. Ini kita ambilnya titiknya di luar bola yang ini. Nah, dengan jaraknya di sini adalah Z. Kenapa kita pakai pilihnya sumbu Z? Karena untuk 3 dimensi kita lebih enak pakai acuannya adalah sumbu Z karena lebih sederhana dia kalau untuk yang bola ya, kalau sumbu Z. Ya, ini titik acuan kita. Dan kita ambil elemen kecil dari muatan sumber di sini nih, yang kecil ini. Dimana ini ke sini adalah jari-jari bola, ini tadi adalah jarak titik medan kita Z, dan jarak relatif antara titik medan kita dengan titik muatan sumber itu R ya. Nah, maka dari rumusnya karena berkaitan dengan muatan permukaan, maka perhitungan potensialnya menjadi 1/4 pi epsilon 0 sigma per R dA ya. dA aksen. Nah, terusnya kita definisikan satu-satu. Sigma kan nggak usah karena jelas ya, udah konstan. Tinggal R-nya nih. Untuk definisi R di sini, ini kan jarak pisah antara titik muatan sumber dengan titik medan. Kita bisa pakai aturan kosinus nih, pakai yang segitiga yang ini ya. Yaitu antara R yang ini Z dengan R jari-jari. Dari aturan kosinus bahwa ini kuadrat, R kuadrat ini sama dengan Z kuadrat tambah R besar kuadrat minus 2ZR cos theta aksennya yang ini ya. Tuh, jadi itu definisi R-nya. Dengan elemen luasannya jelas pada arah radial. Karena memang medannya juga pada arah radial. Jadi dA-nya kita ambil R kuadrat sin theta aksen, D theta aksen, DP aksen ya. Karena untuk yang permukaan bola, arah permukaannya kan selalu arah radial yang nggak pernah ke arah theta ataupun ke arah pi. Gitu dia selalu merah radial. Jadi untuk elemen luasan pada arah radial ini R kuadrat sin theta aksen, D theta aksen, dP aksen. Jadi R-nya pakai R jari-jari bulat ya. Nah, sudah ada semuanya, maka kita tinggal substitusikan ke rumusnya. Oke. Nah, nanti kan ini rumusnya, substitusikan. Nah, dapat seperti ini. Sigmanya bisa kita keluarin ini. 4 pi epsilon 0 kita pindahkan ke sini ya. Yang 1/R, nih, jadinya akar yang ini. dA aksen itu R kuadrat sin theta aksen, D theta aksen, dP aksen ya. Gitu. Oke. Nah, dari bentuk yang ini, jelas kita paling gampang integralkan terhadap dP dulu. Karena kan yang lainnya nggak ada pi di sini. Integral dP itu 0 sampai 2 pi, makanya ada muncul 2 pi di sini. R kuadrat yang ini kita keluarin dari integral. Nah, 2 pi R kuadrat sigma ya. Jadi permasalahan kita tinggal integral terhadap theta. Sin theta aksen akar R kuadrat tambah Z kuadrat min 2RZ cos theta aksen. Untuk yang ini integralnya masih simple, nggak rumit. Kalian tinggal misalkan bagian U-nya itu yang ini. Ya. Yang R kuadrat tambah Z kuadrat min 2RZ cos theta aksen gitu. Oke, dengan U yang ini nanti kan turunannya Z sama R kuadrat kan habis. Tinggal turunan cos kan nanti min sin kan. Nah, nanti kan sinnya ini bisa coret sama yang ini gitu ya. Oke. Nanti 2RZ-nya muncullah di sini nih. Makanya ada 1/RZ di sini. Gitu ya. Oke. Nah, masukkan batas integralnya 0 sampai pi. Dapatnya seperti ini, disederhanakan. Bentuk yang akar yang pertama ini bisa kita rubah jadi yang ini R tambah Z dikuadratin karena kalau yang dijabarkan nanti dapat yang ini ya. Yang ini bisa kita keluarkan juga bentuk kuadratnya maka jadi R min Z kuadrat. Nah, tapi sebenarnya untuk yang ini nggak harus R min Z, tapi bisa juga Z min R ya. Karena kalau Z min R dikuadratin kan dapatnya ini juga.
Coba aja Z dikuadratin Z kuadrat, terus 2Z dikali min R kan minus 2RZ plus R kuadrat kan sama aja. Nah, tapi itulah gunanya untuk kasus yang tadi. Kalau kita kasusnya di luar bola, maka karena di luar bola, otomatis kan Z lebih besar dibanding jari-jari kan. Maka untuk yang bagian ini, kita rubah bentuknya jangan R min Z, tapi Z min R. Kalau ini kan nggak masalah. Akar sama kuadrat kan hilang sama yang ini. Nah, yang ini kita ganti menjadi Z min R. Nah, dari sini kan nanti Z-nya hilang tuh. Maka jadinya R kuadrat sigma per epsilon 0 Z, ya. Gitu. Terus untuk yang di dalam bola, karena di dalam bola berarti kan R jari-jari bola lebih besar dibanding Z-nya kan. Maka ini tetap jadi R min Z. Jadi akar R min Z kuadrat tinggal R min Z. Di sini R-nya coret, maka tinggal jadinya 2Z. Tapi Z-nya kan hilang ya. Gitu. Nah, nanti bentuk ini itu sama dengan yang kita bahas sebelumnya yang pakai medan listrik yang tadi ya. Gitu. Kenapa kelihatannya berbeda? Karena ini pakai ada lambang sigma nih. Kita bisa rubah aja sigma. Sigma itu kan dia kerapatan muatan persatuan luas kan. Berarti Q per 4πr kuadrat. Ya kan? Nah, nanti kan R kuadratnya coret sama yang ini. Ini 1/4 pi epsilon 0 Q per Z. Kan sama ya dapatnya. Ini juga sama nih. Ini muatan per 4πr kuadrat. Nanti R-nya bisa hilang 1. Tapi bisa bawah. Makanya ada 1/4 pi epsilon 0 dan Q per R. Jadi hasil ini itu hasilnya sama dengan perhitungan sebelumnya yang pakai medan listrik dulu ya, gitu. Oke. Jelas ya sampai sini. Nah, terus kita masuk ke syarat batas. Ini yang bagian terakhir. Syarat batas ini penting karena pada beberapa kasus perhitungan medan listrik, khususnya itu untuk muatan-muatan permukaan ya. Perhitungan medan listrik itu selalu mengalami diskontinuitas ketika kita melewati muatan permukaan tersebut gitu. Kenapa ada diskontinuitas? Oke, kita maju 2 slide ke depan dulu ya. Nih, contohnya kayak gini gambarannya nih. Ini gambaran untuk medan listrik dari muatan kulit bola ya. Muatan kulit bola, nilai medan listrik di dalamnya itu kan sama dengan 0 karena memang di dalamnya kan nggak ada muatan ya. Kalau dari hukum Gauss, makanya di sini E-nya sama dengan 0. Tapi ketika di luar bola, nilai medan listriknya ada, yaitu 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Jadi kalau di gambar grafiknya tuh seperti ini. Di dalam dia 0, ini sampai jari-jari bola. Tapi ketika pas di luar jari-jari bola, dia ada nilainya. Nah, ini kan ada diskontinuitas ya grafiknya nih ya. Ada perpotongan di sini, bukan perpotongan sih, ada tidak ketemuan antara dua grafik di sini ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan diskontinuitas nih. Artinya ketika pas melewati permukaannya itu dia ada gap istilahnya ya. Dari 0 sampai R itu nilai medan listriknya 0, tapi ketika R keluar itu nilainya justru ada gitu. Makanya ada timbul diskontinuitas. Itulah yang mau kita bahas di sini ya. Gitu. Nah, tapi faktanya kita bisa mencari cara yang mudah untuk menentukan besar perubahan nilai medan listrik pada batas permukaannya tadi. Jadi kita bisa menghitung besar perbedaan medan listrik antara yang di luar dengan yang di dalam nih ketika di batas permukaannya gitu. Makanya itulah pentingnya syarat batas tadi ya. Nah, kita tahu untuk yang muatan permukaan nih, satu muatan permukaan ini kan nilai E-nya kan sigma per 2 epsilon 0 N satuan ya. Ini udah kita bahas sebelumnya. Nah, dari hukum Gauss yang bagian integral E dot dA itu Qn close per epsilon 0. Ya, intinya kan dari hasil ini kan kita beroleh bahwa muatan permukaan nilainya seperti ini ya. Gitu. Oke, jadi untuk syarat batas pertama itu asalnya dari hukum Gauss-nya ya. Karena memang kita sudah dapat bahwa dari hasil perhitungan hukum Gauss ini nilai besar medan listrik dari permukaan kan nilainya ini ya sigma per 2 epsilon 0. Nah, kalau kita mau menghitung perbedaan medan listrik antara yang di atas permukaan dengan yang bawah permukaan ketika kita melewati permukaannya ya. Katakan aja kalau misalkan di sini muatan permukaannya muatan positif berarti kan harusnya ada yang ke atas sama yang ke bawah. Yang nilainya adalah ini ya.
Nah, kalau kita pengen menghitung perubahan medan listrik yang arah tegak lurusnya ini ketika melewati permukaannya, nah untuk yang bagian bawah itu jadinya dia minus. Karena dia berlawanan arah dengan medan listrik yang tadi ya. Nah, ketika yang atas dia jadinya positif di sini. Jadi selisih antara besar medan listrik antara yang atas permukaan dengan yang bawah permukaan adalah 1/0 dikalikan sigma. Kenapa dia dapatnya seperti ini? Karena yang atas kan nilainya ini, sigma per 2 epsilon 0 ya. Nah, yang bawah itu dia minus nilainya, minus sigma per 2 epsilon 0 karena arahnya berlawanan gitu. Nah, nanti minus ketemu minus ini kan jadi plus ya. Kan jadi kayak semacam setengah tambah setengah. Setengah tambah setengah kan 1. Makanya di sini sigma per epsilon 0 ya. Nah, artinya kesimpulannya untuk komponen normal dari medan listrik dia discontinue itu sebesar sigma per epsilon 0 pada sembarang batas permukaannya. Jadi besarnya diskontinuitas perbedaan medan listrik antara yang atas permukaan dengan yang bawah permukaan itu sebesar ini nilainya ya. Gitu. Jadi meskipun tadi yang di dalam kita lihat lagi, ini gambarnya yang di dalam 0, yang di luar ini ternyata besar perbedaan medan listrik antara yang komponen tegak lurusnya, antara yang di luar dengan yang di dalam pas batas permukaan itu nilainya sigma per epsilon 0 ya. Itu ukuran besar perbedaannya gitu. Jadi untuk yang arah normalnya dia discontinue sebesar ini ya. Nah, tapi untuk yang arah normal, berbeda dengan arah normal, untuk komponen tangensialnya yang sejajar permukaannya, yang ini sejajar permukaannya, ternyata dia selalu continue pada batas permukaannya. Kita bisa lihat dari perhitungan sebelumnya yang integral E dot dl sama dengan 0 kan? Ya. Jadi kalau kita ambil elemen dl-nya itu yang ini, yang sejajar yang atas, kemudian nembus ke bawah, sejajar yang bawah gitu. Ya, dari gambar di samping, kalau kita ambil epsilonnya mendekati 0, berarti kan nggak ada tebal di sini ya, nggak ada tebal, jadi hanya ada yang arah kiri sama yang kanan nih, maka kontribusi ujung kanan sama kiri jelas menjadi 0 nih, E dot dl-nya nih, ya nggak ada kan, karena dia tadi epsilonnya mendekati 0, jadi cukup antara yang lintasan atas dengan yang bawah nih. Nah, untuk yang lintasan atas, integral E dot dl-nya berarti kan ini, ya, S sejajar dikalikan dengan L untuk yang atas. Yang bawah itu jadinya minus integral E sejajar L dikalikan dengan L-nya gitu ya. Dan karena sama dengan 0, berarti dari sini ini tinggal pindah ruas ke sini, maka untuk komponen sejajar itu sama tuh medan listrik antara yang di atas permukaan dengan yang di bawah permukaan. Nah, inilah hasil kedua yang penting ya. Tuh, oke. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau untuk komponen normal yang tegak lurus dia discontinue ya sebesar perbedaannya itu sigma per epsilon 0. Tapi untuk yang komponen sejajar dia selalu nilainya continue ya, gitu. Nah, dua hasil ini kita bisa gabungkan ke dalam satu persamaan ini udah ya. Nah, hasilnya ini kita gabungkannya nih. Jadi kedua syarat batas untuk medan listrik tersebut tadi bisa digabungkan menjadi satu persamaan, bentuknya selisih antara medan listrik yang atas dengan medan listrik yang bawah itu nilainya sigma per epsilon 0 N. N ini hanya untuk yang komponen normal, artinya untuk yang komponen tegak lurus itu nilainya sigma per epsilon 0. Tapi komponen sejajar, ini kan nggak ada komponen sejajar nih, maka jadi 0. Makanya E yang sejajar permukaan atas dikurangi dengan E yang sejajar permukaan bawah sama dengan 0. Berarti kan nanti sama ya nilainya. Jadi balik lagi ke persamaan yang terakhir tadi. Oke. Itu dari medan listriknya. Nah, sekarang dari potensialnya. Nah, sedangkan dari potensialnya, dia juga continue pada sembarang batas permukaan yang dilewatinya. Jadi, potensial yang di atas sama yang di bawah itu nilainya sama dengan minus integral A sampai B E dot dl ya. Ini ingat dari rumusan yang awal-awal banget. Nah, kalau A sama B-nya ini kita bikin mendekati 0, berarti kan nggak ada lintasan A sama B ya, kan titiknya jadi sama. Karena A sama B itu nilainya sama, otomatis kan integral ini jadi 0 nih. Maka perbedaan potensial antara yang atas dengan yang bawah sama dengan 0. Jadi artinya potensial atas akan menjadi sama dengan potensial bawah permukaannya ya, gitu. Oke ya.
Jadi untuk potensial dia akan selalu continue pada batas-batas permukaannya gitu. Nah, sedangkan dari gradiennya itu justru dia malah discontinue. Kalau dikaitkan dengan medan listriknya nih, coba kita lihat ya. Kenapa dia continue kan untuk potensialnya tapi gradiennya enggak? Kalau dilihat gambar grafik potensial untuk yang permukaan kulit bola nih, potensial yang di dalam bola kan sudah kita hitung dia konstan nilainya kan, kaki per R tadi kan. Tapi yang di luar bola itu nilainya kan kQ per R kecil. Ini kan potensialnya memang continue nih, gitu. Tapi kalau kita pakai gradien atau turunannya, nah turunan yang di dalam ini kan dia konstan kan turunannya berarti jangan jelas 0 nanti. Nanti di bawah sini. Ini kalau diturunkan tetap nanti dia akan tetap melengkung kurvanya ya. Jadi mirip kayak kurva medan listrik lah gitu. Karena memang E itu kan minus gradien V kan. Jadi balik lagi ke E-nya nih. Jadi untuk turunannya itu dia sama dengan discontinue jadinya dia. Makanya di sini untuk yang gradien dari potensial discontinue karena memang berkaitan dengan medan listrik E-nya yang tadi karena E-nya itu adalah minus gradien V ya. Nah, maka dari sini yang hasil medan listrik yang pertama tadi adalah selisih medan listrik yang atas dengan yang bawah kan itu minus sigma per epsilon 0 N, E-nya diganti minus gradien V. Nah, minus gradien V yang atas ini dikurangi ketemu minus di plus harusnya kan, tapi ini dikali min, makanya ada muncul min di sini, minus sigma per epsilon 0. Ya. Atau secara lebih sederhananya kita gampangnya tinggal gini, karena hanya ada vektor komponen normal, jadi langsung aja do V permukaan atas dengan do N minus do V bawah per do N-nya itu sama dengan minus sigma per epsilon 0 ya. Jadi bentuk ini kita bisa rubah dalam bentuk yang vektornya seperti ini. Kalau mau do V per do N-nya itu sama aja minus gradien V dot N. Intinya kita ambil komponen normalnya lah. Tapi gampangnya kita melihat seperti ini aja ya. Jadi di bagian normal derivatif di sini itu artinya turunan arah normal, arah tegak lurus permukaan. Jadi menyatakan turunan ini menyatakan V itu laju perubahan potensial dalam arah tegak lurus permukaannya ya. Gitu. Jadi dia untuk yang tegak lurus permukaannya ya. Oke, ini sudah. Nah, ringkasannya ya seperti inilah. Jadi dari yang kita bahas tadi, ringkasan hubungan antara medan listrik potensial dengan muatan atau rho ya, itu singkatnya seperti ini nih. Nah, ini nih mapnya nih. Artinya kalau kalian diketahui rho-nya mau mencari E, maka gunakan rumus yang ini. Yaitu E-nya seperempat pi epsilon 0 integral R per R kuadrat rho d tau ya. Kalau sebaliknya dari E kalian disuruh mencari rho, maka gunakan rumus yang ini ya. Divergensi E rho per epsilon 0 sama curl E-nya sama dengan 0 gitu juga ya. Yang lainnya sama. Gitu. Oke, ini gambaran singkatnya lah. Jadi kalian kalau bingung tinggal lihat petanya aja di sini ya. Gitu. Oke. Dah, tinggal latihan soalnya. Nah, tapi untuk latihan soal nggak saya bahas di sini ya. Pasti nanti akan makan waktu banget dan makan kuota banget. Jadi saya lampirkan lagi aja seperti biasa ya untuk latihan soalnya. Oke. Jadi sampai sini penjelasan saya untuk yang bagian elektrostatik. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.